Tahu bahwasanya hari ini Kementerian Kebudayaan itu lagi mencoba untuk menggarap kembali, menulis kembali sejarah Indonesia yang Emang benar pemerintah mau menulis ulang sejarah Indonesia? Pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan sedang berencana menulis ulang sejarah Indonesia. Kan ada dua finansial, kasus krusial sejarah juga yang justru Tone yang kita harapkan di dalam sejarah ini adalah tone yang positif. Ya, apa yang dimaksud dengan tone positif ini sebenarnya bukan kita mau melupakan sejarah yang seperti misalnya tadi yang disampaikan. Ini tadi kesalahpahaman yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penulisan sejarah. Belakangan ini, jagat maya kembali digemparkan dengan isu penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek ini dinilai hanya mengarah pada ton positif saja. Nah, perlu dipertanyakan, apakah mungkin terdapat sejumlah sejarah yang tidak akan ditulis? Proses penulisan ulang sejarah kini sudah mencapai 70%. Dari Saat ini Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sedang menggarap proyek yang begitu ambisius, yaitu menulis ulang sejarah nasional. Bagi mereka, penulisan sejarah Indonesia ini bertujuan untuk menyempurnakan historiografi nasional. Tak heran jika proyek ini menuai tanda tanya, seperti isu-isu sensitif yang terjadi pada tahun 1998, seperti pemerkosaan dan pelanggaran HAM, tak lagi muncul dalam narasi sejarah resmi yang akan dilaunching pada Agustus mendatang. Sejak Mei 98, itu semua orang mencari fakta yang sebenarnya. Makanya ada namanya tim gabungan pencari fakta. Mereka betul-betul bekerja mencari sumber asli ya dari adanya peristiwa yang kita bilang perkosaan massal. Dan itu terjadi. Itu tercatat dalam sejarah. Terus kita mau bilang ini harus diingkar, nggak bisa. Itu terjadi. Hal yang terjadi seharusnya kita angkat menjadi sebuah ingatan bagi bangsa kita ya, bahwa ada sisi kelam di bangsa kita yang harus masuk dalam part atau dalam bagian dari bangsa kita. Tadi yang katanya ada hanya ton positif, nggak bisa. Sejarah itu nggak bisa hanya hal-hal positif saja, karena di situ ada konflik, ada peristiwa-peristiwa yang tidak berkesesuaian, yang misalnya penguasa maunya seperti ini, lalu kemudian sipil maunya seperti ini, atau tentara maunya begini, sipil maunya begini. Nah itu pasti ada tidak berkesesuaian. Nah, di sisi lain, tak sedikit pula kalangan yang mendukung proyek Kementerian Kebudayaan ini. Mereka menilai penulisan ulang sejarah adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki narasi sejarah Indonesia yang selama ini dianggap bias, elitis, dan hanya berpusat pada sudut pandang tertentu. Ada orang yang mau dijadikan pahlawan nasional, sehingga nama ini harus dulu dibersihkan dan lain sebagainya. Tapi untuk membohongi 113 sejarawan ya, yang menulis buku ini 113 orang, untuk kemudian diajak semua berbohong bersama-sama dalam arti kata merekayasa, itu tidak mungkin. Ini 113 sejarawan yang ingin menulis sejarah Indonesia. Tidak mungkin. Dan kami pasti kalau ada yang kita lihat ada sesuatu yang tidak benar, pasti kami tolak. Penulis pasti tolak. Karena itu diajarkan ketika dia masuk di jurusan ilmu sejarah, bahwa kamu harus menulis seobjektif mungkin. Dalam arti kata bahwa memang masa lalu tidak bisa kita bangkitkan kembali persis sama seperti yang kita ceritakan masa lalu itu. Banyak yang tertinggal. Tapi kan ada caranya untuk masuk ke dalamnya. Lewat apa? Lewat dokumen-dokumen, sumber-sumber primer. Dan itu yang kita lakukan. Dan itu yang ditekankan kepada oleh Pak Fadlizon, bikin seobjektif mungkin, gunakan sumber-sumber sejarah primer dan sekunder, jangan berat sebelah dalam melihat sesuatu. Saya sendiri secara pribadi, sejarah resmi itu memang problematik ya, gitu. Tapi menulis sejarah nasional kita, sejarah dengan tujuan sebagai bagian yang penting untuk merefleksikan kembali masa lalu kita setelah cukup lama, dan momennya ini saja kan kita semua sejarawan itu menulis saja tiap saat kan, meneliti tiap saat, tapi ini kan momennya secara bersama-sama kan.
banyak orang dan menjadi satu kesatuan yang besar dari periode yang sangat lama sampai periode yang sangat baru. Tentu saja ada banyak hal yang problematik untuk bab-bab tertentu kan, tetapi di luar itu semua kita merasa bahwa sejarah memang harus selalu diaktualkan, jadi sejarah selalu aktual. Nah, Sobat Hidden, bagaimana sih menurut kamu? Penulisan ulang sejarah adalah langkah yang tepat untuk memajukan bangsa Indonesia atau justru menjadi upaya pembungkaman pada peristiwa atau kebenaran yang pernah terjadi di Indonesia?